Ya dan ibunya. Ya, meskipun juga diriwayatkan ada kisah yang lain antara Ibnu Mas'ud dengan ibunya, tapi secara khusus ayat ini turun tentang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, tafsir kitab tafsir beliau. Jadi beliau menyebutkan bahwa ayat ini sebenarnya ada kisah yang lain jamaah sekalian, cuman ayat ini lebih masyhur dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kisah yang lain sebenarnya disebutkan tentang kisahnya Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat yang lain. Cuman lebih masyhurnya, lebih terkenalnya ini ayat sehubungan dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliaulah yang Nabi SAW berikan isyarat kepada para sahabat, saya dkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk kepada kalian seseorang dari penghuni surga. Maka dilihat ternyata yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meletakkan atau beliau simpan sendalnya di bawah ketiaknya, sedangkan jenggotnya masih bercucuran air wudu. Nah itu dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi SAW pemuda. Setelah beberapa kali Nabi SAW sampaikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah penghuni surga, maka ya dalam cerita yang masyhur jamaah sekalian, beliau minta izin kepada Sa'ad untuk bermalam di rumahnya. Setelah 3 malam berturut-turut lewat, ternyata dilihat ibadahnya Sa'ad biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih ini. Cuman Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir cerita beliau menyampaikan, saya itu sebelum tidur saya minta ampun kepada Allah dan saya maafkan semua orang yang berbuat salah pada saya pada hari itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang tidak bisa kami lakukan. Ya, jadi dan inilah kemungkinan amalan yang menjadikan Anda Nabi SAW informasikan sebanyak 3 kali berturut-turut bahwa Anda adalah salah seorang penghuni surga. Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas jamaah sekalian, kalau beliau sudah angkat tangan untuk berdoa, maka doanya pasti diijabah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau beliau melempar tombak dan melempar anak panah, melempar 10 anak panah, 10-10-nya kena. Sampai dalam riwayat, dalam cerita peperangan Badar, Nabi SAW bersumpah, Nabi SAW menjadikan ibu dan bapak beliau, ibunya Aminah dan bapaknya Abdullah, sebagai tebusan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, agar Sa'ad bin Abi Waqqas melempar tombaknya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini dalam peperangan Badar. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, wahai Sa'ad, lemparlah tombakmu, saya jadikan ibu dan bapakku sebagai tebusan untukmu. Nah, itu kalau orang Arab jamaah sekalian, kalau mereka sudah bilang seperti itu, fidaka abi wa ummi, saya tebus perbuatanmu itu dengan ibu dan bapakku, itu berarti sudah amalan yang paling besar sekali itu. Karena ibu dan bapak berani dijadikan istilahnya digadaikan, ya. Kalau kita biasanya datang ke pegadaian mungkin bawa handphone, bawa televisi dan sebagainya, atau mungkin sertifikat rumah dan seterusnya. Ini Nabi SAW sampaikan, fidaka abi wa ummi, ibu saya dan bapak saya jaminkan untuk Anda melempar tombak Anda. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kata ulama kita, satu-satunya sahabat yang Nabi SAW jadikan ibu beliau dan bapak beliau sebagai tebusan untuk amalan yang dilakukan oleh sahabat ini cuma Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ada sahabat yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk di antara sahabat yang selalu menjaga Nabi SAW. Makanya Nabi itu jamaah sekalian di awal-awal ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, Nabi SAW itu selalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Istilahnya para sahabat ini adalah algojonya Nabi atau pas pampresnya Nabi SAW, ya. Ini bahasa saya saja. Jadi selalu ini kalau Nabi kemana-mana maka selalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Zubair bin Awwam. Orang yang paling pertama menghunuskan pedang di jalan Allah SWT itu Zubair bin Awwam. Kemudian yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhumah. Nah, suatu ketika jamaah sekalian, Nabi SAW sedang tidur di rumah, ini masih di kota Mekah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan sebagainya, mereka semuanya menunggu di pintu depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril untuk membawakan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas." Ini ayatnya jemaah sekalian, Allah mengatakan, wahai sang Rasul, wahai Muhammad,
sampaikan, dakwahkan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak menjalankan tugasmu menyampaikan risalah. Yang penting kamu sampaikan ini, kamu lakukan tugas ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga kamu dari umat manusia. Jadi siapapun yang mau berbuat buruk kepada Nabi SAW tidak akan mungkin bisa, karena Allah SWT sudah menjaga Nabi SAW. Setelah ini jamaah sekalian, Nabi keluar dari rumahnya dan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang berjaga, di antaranya saat Nabi Waqqas, beliau mengatakan, irji'u ila buyutikum wa khudhu rahatakum fallahu ya'simu minan nas. Jadi beliau mengatakan, silahkan semuanya pulang ke rumahnya, tidak usah dijaga lagi saya, karena Allah SWT sudah menjaga saya. Nah ini diantara mereka yang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan ayat yang kita bacakan ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, itu turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana ketika beliau sudah memeluk agama Islam. Beliau ini saat ini kan di antara minas sabiqin al-awwalin, di antara sahabat yang paling awal-awal memeluk agama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika beliau masuk Islam jamaah sekalian, maka ibunya itu bersumpah di hadapan Sa'ad sendiri bahwa kalau kamu masih tetap berada di dalam agamanya Muhammad, maka saya akan mogok makan, tidak mau makan dan tidak mau minum. Sampai beberapa lama Sa'ad bin Abi Waqqas jamaah sekalian, ya kita tahu hatinya seorang anak tentu merasa kasihan kepada ibunya, tapi karena keimanannya kepada Rasulullah SAW, selama 3 hari 3 malam beliau tetap dengan keimanannya kepada Rasulullah SAW, sampai kemudian ibunya jatuh pingsan. Akhirnya ditolong oleh saudaranya Sa'ad namanya Umarah, yang pada saat itu memang tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas jamaah sekalian sempat datang kepada Nabi SAW, mengeluh kepada Nabi SAW tentang keadaan ibunya, di mana ibunya memang mogok makan, mogok minum, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Wa in jahadaka, tapi kalau ibu bapakmu memaksa kamu litusyrika bi, berbuat kesyirikan kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, fala tuti'huma ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka jangan dituruti. Ya. Nah, hanya saja jamaah sekalian, tentu ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang konteks ini. Dalam surah Luqman Allah mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap dalam urusan duniawi maka silakan berbakti kepada ibu dan bapak. Namun maknanya kalau ibu dan bapak misalnya memaksa kita untuk syirik kepada Allah atau berbuat maksiat sekalipun jamaah sekalian, apalagi kesyirikan, maka tidak boleh ditaati. Tapi tidak taatnya kita kepada ibu dan bapak bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Nah, makanya Allah mulai ayat ini jamaah sekalian dengan mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini konteks umumnya bahwa Allah perintahkan kepada umat manusia, kepada setiap muslim untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Hanya saja kalau ibu dan bapak memaksa untuk melakukan kesyirikan atau memaksa melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati perintah. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada pencipta makhluk. Nah, makanya ini konteksnya atau ini konsep umumnya jamaah sekalian, bahwa hukum asalnya seorang anak berbakti kepada ibu dan bapak dikecualikan kalau seandainya kita diajak untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka tidak boleh ada ketaatan dalam perbuatan kemaksiatan itu, namun tentu saja kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis diceritakan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluh kepada Nabi SAW, Allah turunkan ayat ini jamaah sekalian, dan Nabi perintahkan kepada Sa'ad untuk ia berbuat lembut kepada ibunya. Ya, karena ibunya sendiri yang mengatakan jamaah sekalian, ini ibunya cerdas juga. Dalam riwayat disebutkan, bukankah Tuhanmu atau bukankah agamamu telah memerintahkan kamu untuk berbuat baik kepada ibu dan bapakmu? Dia bilang begitu. Dalam riwayat diceritakan begitu. Bukankah agamamu memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu dan bapakmu? Nah, saya ini adalah ibumu.
Saya adalah ibumu dan sekarang ini saya tidak akan mau makan dan minum kecuali kalau kami kafir kepada Muhammad. Nah, dikiranya jamaah sekalian, ibunya saat mengira bahwasanya ini kalau saya berbuat seperti ini mungkin anak saya bisa mundur dari agamanya Muhammad. Sampai dia mengatakan, laqad sabaqta ya Sa'ad. Kamu sudah berbuat perbuatan soba, ahlus sobiah. Sobiah itu artinya orang-orang terdahulu yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini menjadi penjelas kepada kita bahwa konsep di dalam agama kita, seorang anak wajib berbakti kepada ibu dan bapaknya. Bahkan jamaah sekalian, di antara bentuk baktinya seorang anak kepada bapak, ya, nanti mungkin ada dalam salah satu pembahasan hadisnya jamaah sekalian, ini tambahan maklumat bahwa di antara bentuk baktinya seorang anak kepada ibu dan bapak, ini dalam hadis disebutkan la yuqadu alwalidu bil walad. La yuqadu alwalidu bil walad. Artinya seorang bapak kalau dia membunuh anaknya sendiri, ya, seorang bapak kalau dia membunuh anaknya sendiri, maka bapak itu tidak diberikan hukum qisas. Tidak diberikan hukum qisas. Padahal sebenarnya hukum Islam mengatakan kalau ada seorang muslim membunuh muslim yang lain sengaja, maka si pembunuh ini diterapkan hukuman qisas. Kalau dia membunuh muslim yang lain, maka harusnya dia juga dibunuh. Itu hukuman qisas jamaah sekalian. Dan perlu digarisbawahi bahwa hukuman qisas, hukuman rajam dan sebagainya ini semuanya sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan kalau ada yang mengatakan ini agama Islam, agama yang keras, ekstremis, radikal dan sebagainya, ya kita katakan ini hukuman qisas ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada, dalam kitab Taurat sudah ada, dalam kitab Injil juga ada. Hukuman rajam bahkan ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat. Ya, kalau ada yang mengatakan ini agama Islam, agama radikal, ya, silahkan buka kalau begitu kitab Taurat, kitab Injil. Ya kecuali kalau seandainya mereka sudah menghapus hukum itu jamaah sekalian. Tapi saksi bahasanya bahwasanya hukuman qisas ini dikenal oleh umat-umat terdahulu sebelum datangnya umat Islam. Nah, kita kembali dalam hadis ini dikatakan la yuqadul walidu bil walad. Seorang bapak kalau dia bunuh anaknya sendiri, maka bapak ini tidak ditegakkan atas dia hukuman qisas. Tapi bukan berarti dia dibebaskan begitu saja jamaah sekalian. Jangan dianggap kalau begitu ya tidak ada hukumannya bagi sang bapak. Tetap ada hukuman. Seorang hakim wajib memberikan ta'zir, wajib memberikan hukuman bagi sang bapak ini. Kenapa dia membunuh anaknya sendiri? Tapi untuk menegakkan hukuman qisas, maka sebagian ulama kita menerapkan hadis ini tidak ada hukuman qisas. Kecuali sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan kalau ada bapak yang dia naik di atas badannya anaknya, misalnya anaknya terlentang di atas lantai, kemudian naik di atas badannya, dia duduk di atas badannya, dia ambil parang atau pisau, kemudian dia gerek leher anaknya sendiri, maka pada saat itu dia wajib diberikan hukuman qisas. Karena apa? Karena dari perbuatan pembunuhannya itu jamaah sekalian, itu nampak tidak ada lagi sifat kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Jadi memang dia berniat untuk menghabisin nyawa anaknya. Namun para ulama kita mengatakan kenapa Nabi SAW memberikan tidak ada hukuman qisas bagi bapak ketika misalnya dia membunuh anaknya jamaah sekalian. Ini karena seorang bapak adalah sebab wujudnya anak, sebagaimana ibu juga adalah sebab wujudnya seorang anak. Maka di antara bentuk baktinya seorang anak kepada bapak, jangan sampai anak menjadi sebab matinya bapak. Karena bapak adalah sebab lahirnya seorang anak, bapak adalah sebab adanya seorang anak, jangan sampai anak menjadi sebab tidak adanya bapak. Nah, itu konsep berfikirnya hadis itu jamaah sekalian seperti itu. Ya, hanya saja tentu ya saat sekarang ini kan banyak yang seperti itu ya, anak membunuh bapak, membunuh ibu, kemudian ada juga bapak membunuh anaknya, ibu membunuh anaknya dan seterusnya. Ini karena tentu saja semakin rusaknya moral dan semakin jauhnya setiap muslim dari adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, di sini jamaah sekalian ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan haddatsana. Nah, ini haddatsana kenapa disebut? Apa itu artinya haddatsana? Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami, ya. Nah, ini mesti difahami jamaah sekalian, kalau ulama hadis mengatakan haddatsana telah menyampaikan kepada kami, itu berarti yang mendengarkan hadis ini bukan satu orang.
Ya, karena disampaikan haddatsana, telah menyampaikan kepada kami. Itu berarti yang mendengarkan hadis ini jamaah sekalian bukan cuman Abu Amr Asy-Syaibani, tapi ada mungkin sahabat-sahabat yang lain atau murid-murid yang lain dari salah seorang sahabat ini. Nah, kalau dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan, menceritakan kepada saya, ini baru berarti difahami yang mendengarkan ini jamaah sekalian cuman seorang. Sahibu hadhihi dar wa auma biyadihi ila dari Abdillah. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani menyampaikan kepada kita bahwa pemilik rumah ini, sambil ditunjuk rumahnya, telah menyampaikan kepada kami hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebutkan di sini adalah rumahnya Abdullah. Nah, di sini jamaah sekalian ada pelajaran. Umumnya jamaah sekalian, ulama hadis itu kalau menyebutkan secara mutlak Abdullah untuk sahabat, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini pelajaran jamaah sekalian. Ini kebanyakan ya, meskipun tidak semua. Kalau disebutkan secara mutlak sahabat namanya Abdullah, maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau diinginkan sahabat yang lain, maka disebutkan dengan nama yang lain. Contoh Ibnu Abbas. Kalau dimaksudkan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas itu lebih terkenal memang dengan Ibnu Abbas. Ya, atau misalnya Abdullah bin Amr bin As, maka disebutkan Abdullah bin Amr. Ya, tapi kalau disebutkan Abdullah saja, maka maknanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini dalam kebanyakan periwayatan hadis. Ya. Nah, di sini disebutkan wa auma abiyadihi ila dari Abdillah. Jadi beliau menunjukkan kepada rumahnya Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, di sini ada pelajaran bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mempelajari agama dan sangat bersemangat untuk mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit jamaah sekalian, beberapa sahabat Nabi atau tidak sedikit di antara sahabat Nabi yang datang secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang pertanyaan yang seperti ini. Makanya kita temukan jamaah sekalian, ada sahabat yang bertanya, ayyul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, dan seterusnya. Itu banyak sahabat yang bertanya seperti itu jamaah sekalian, supaya menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat itu orang yang bersemangat untuk melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yang senantiasa saling berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika beliau memberikan separuh hartanya, beliau mengatakan lan yasbiqani Abu Bakar fi hadzal yaum. Abu Bakar tidak akan mungkin mengalahkan infak saya pada hari ini. Cuman Abu Bakar datang dengan semua hartanya, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari infaknya Umar bin Khattab. Nah, sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk mengamalkan dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling afdol insyaallah. Sampai dalam hadis yang sahih yang sekalian diceritakan, orang-orang Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari kalangan fuqara dan masakin, orang-orang fakir miskin. Datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, mengeluh semuanya, ya Rasulullah, kalau kami sholat, orang-orang kaya dari para sahabatmu juga sholat. Kalau kami puasa, mereka juga puasa. Kalau kami baca Quran, mereka juga baca Quran. Tapi kalau mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kalau mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Maka pada saat itu Nabi SAW sampaikan, mau tidak saya sampaikan kepada kalian amalan, kalau kalian lakukan amalan ini, kalian akan mendapatkan derajatnya orang-orang yang kalian maksud itu, maksudnya para sahabat kaya raya yang banyak berinfak bersedekah, bisa kalian dapatkan derajat mereka, dan mereka tidak akan bisa mengalahkan amalan kalian kecuali kalau mereka lakukan amalan yang sama. Kata para sahabat, ya tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tusabbihunallaha 33 wa tahmadunallaha 33 wa tukabbirunallaha 33. Jadi kalian bertasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33, semuanya 99 kali setiap kali selesai salat wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat jamaah sekalian, tidak ada di antara mereka yang mau, amalan saya biasa-biasa saja, biar tidak apa-apa ya, saya biasa-biasa saja.
Ya, yang penting masuk surga. Tidak ada para sahabat itu. Makanya Syekh Al-Utsaimin itu pernah tersinggung jamaah sekalian ketika ada muridnya beliau, ini Syekh Utsaimin, beliau pernah tersinggung ketika ada muridnya beliau bertanya kepada Syekh Utsaimin bahwa ini kan kaitannya dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil asyar." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada muridnya Syekh Utsaimin bertanya, "Wahai fadilatul Syekh, apakah para sahabat Nabi SAW berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah?" Syekh Utsaimin langsung marah. Ada rekamannya jemaah sekalian, ada rekaman suaranya. Beliau marah. "Apakah kalian mengira para sahabat Nabi SAW akan berdiam diri saja? Berdiam diri saya di rumah mereka, tidak mau berlomba-lomba mengamalkan, padahal mereka sudah mendengarkan hadis seperti ini dari Nabi SAW. Memangnya kalian pikir sahabat itu sama seperti kalian? Nanti diberikan uang 50.000 real atau berapa baru kalian mau beramal? Tidak, para sahabat itu harus husnudzon kepada mereka. Kalau mereka sudah dengarkan ada anjuran dari Nabi, motivasi dari Nabi melakukan amalan tertentu, maka para sahabat itu orang yang paling bersemangat. Tidak perlu ditanya lagi apakah mereka berpuasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu tidak ada lagi jemaah sekalian. Itu karena motivasi mereka. Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu, ya. Meskipun jemaah sekalian perlu difahami juga bahwa terkadang ada momen-momen di mana tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang berani untuk mengambil keutamaan itu. Itu karena ini kecerdasan para sahabat jamaah sekalian. Saya sudah lama sebenarnya memikirkan hadis ini jamaah sekalian, karena kita tahu tidak ada dari sahabat Nabi SAW yang paling bersegera mengerjakan amalan kalau sudah mendengarkan surga kecuali Abu Bakar. Itu tidak ada. Abu Bakar, makanya kan beliau digunakan sebagai apa? Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya bukan berarti ada namanya, ada nama anaknya namanya Bakar, bukan. Kan seperti saya, nama saya Abu Akilah, itu berarti ada anak saya namanya Akilah. Abu Abdillah itu berarti ada anak saya namanya Abdillah atau Abdullah. Tapi Abu Bakar jamaah sekalian, kenapa disebut sebagai Abu Bakar? Bukan karena ada namanya anaknya namanya Bakar, bukan. Tapi karena beliau adalah orang yang paling bersegera dalam ketaatan, makanya digelar sebagai Abu Bakar. Bapaknya orang yang paling bersemangat dalam melakukan amalan soleh. Cuman ya ini kalau kita pikir-pikir jamaah sekalian, hadisnya Nabi SAW ketika beliau berada di peperangan Khandaq di malam hari gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali, di musim yang sangat dingin, angin bertiup sangat kencang, dalam keadaan sangat kelaparan sampai mereka mengganjal perut mereka dengan batu. Nabi mengatakan, siapa yang berani di antara kalian masuk ke dalam pasukan musuh di luar benteng, kemudian dia ambil informasi tentang mereka dan kembali lagi kepada saya dalam keadaan selamat, saya jamin dia masuk surga. Dalam hadis itu jamaah sekalian, tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq yang hadir dengarkan itu jamaah sekalian, itu tidak berani angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ulang lagi, siapa yang berani keluar dari pasukan kita, datang ke pasukan musuh di luar sana. Di pasukan musuh itu jamaah sekalian berapa orang? 30.000 orang. 30.000 orang itu di luar benteng itu. Itu aliansi orang-orang musyrik, orang-orang Ghatafan, Yahudi dengan munafikin. Itu semuanya 30.000 orang jemaah sekalian. Dalam keadaan mereka menunggu-nunggu untuk menyerang benteng Madinah. Tidak ada satupun. Nabi mengatakan baginya surga, baginya surga, baginya surga. Tidak ada satupun. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, saya bertanya-tanya, kenapa ini para sahabat, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, kalau Nabi suruh ketemu dengan malaikat maut, dia akan lakukan itu. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW, kan Nabi bilang begitu, wahai Ali, gantikan saya di tempat tidur saya. Itu sama saja Nabi mengatakan, wahai Ali, ketemu dengan malaikat maut, ya, ketemu dengan kematian. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak berani angkat tangan. Saya coba telusuri jamaah sekalian, wallahu ta'ala alam, besar kemungkinan tidak ada satupun sahabat yang berani mengangkat tangan, karena mereka tahu bahwasanya orang yang paling berhak untuk mengambil maqam ini adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW. Karena persoalan ini jamaah sekalian adalah persoalan keselamatan semuanya, termasuk sahabat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai jamaah sekalian berdiri Abu Bakar atau berdiri Umar atau berdiri Utsman atau Ali kemudian gagal melakukan ini, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan para sahabat dan Rasulullah SAW. Makanya yang ditunjuk oleh Nabi SAW, karena tidak ada yang angkat tangan, maka yang ditunjuk oleh Nabi SAW siapa?
Hudzaifah. Qum ya Hudzaifah. Berdiri wahai Hudzaifah. Hudzaifah yang berani jemaah sekalian. Nah, karena sudah ditunjuk oleh Nabi SAW, ya sudah, ini perintah langsung dari Nabi SAW, dan ini kepercayaan dari Nabi SAW, makanya dilakukan oleh Hudzaifah, dan Hudzaifah berhasil melakukannya. Nah, itu artinya jemaah sekalian, para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam ketaatan, termasuk ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian, Nabi memberikan jawaban dengan 3 jawaban. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya ini jemaah sekalian maksudnya apa? Artinya kalau kita salat zuhur misalnya, maka kerjakan salat zuhur itu pada waktunya. Nah, jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka salat kalau sudah keluar waktunya. Ya, atau di antara mereka ada yang menunggu-nunggu nanti sudah dekat-dekat mau masuk waktu asar baru mereka kerjakan salat zuhur. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi neraka wail bagi orang yang salat. Siapa itu? Ini maksudnya orang yang tidak menjaga waktu salat jemaah sekalian, nanti dia salat kalau sudah keluar waktunya. Ada riwayat yang lain mengatakan ini kelihatannya gampang jemaah sekalian. As-salatu ala waqtiha berarti salat pada waktunya. Tapi dalam riwayat yang lain diceritakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Nah, ini riwayat ini jamaah sekalian, ini yang lebih berat tentu saja. Salat pada awal waktunya, nah inilah yang lebih berat memang. Artinya pas masuk waktu salat wajib, azan dikumandangkan, maka kita datang salat berjamaah. Kemudian setelah itu qultu tsumma ayyu, setelah itu apa? Nah, ini dari kata-kata tsumma ayyu itu berarti difahami bahwasanya salat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, kemudian setelahnya adalah birrul walidain. Ya, karena apa? Karena Nabi mengatakan tsumma birrul. Kata tsumma itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab artinya kemudian, lit taqib. Artinya keutamaan birrul walidain itu datang setelah apa? Keutamaan salat. Jadi salat yang paling tertinggi. Dan semuanya kita tahu jamaah sekalian, salat itu adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang birrul walidainnya bagus, kemudian tidak bagus salatnya, ini celaka ini. Ya, celaka. Karena yang paling pertama dihitung adalah ibadah salat. Orang yang bagus salatnya jamaah sekalian, maka sangat besar kemungkinan birrul walidainnya juga bagus. Kemudian, nah ini saksi bahasanya jamaah sekalian, Nabi mengatakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kedua setelah ibadah salat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Qultu tsumma ayyu, setelah itu yang mana lagi? Qala tsummal jihad fi sabilillah. Setelah itu adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dilihat jemaah sekalian, Nabi SAW itu kalau menjawab pertanyaan para sahabat itu kadang berbeda-beda jawabannya. Ya, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "It'amut ta'am," memberi makan. Ya. Wa antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal. Selama dia muslim, mau dikenal atau tidak kenal, maka ucapkan salam. Itu kata Nabi adalah amalan yang terbaik. Nah, dalam hadis ini beda jawabannya jemaah sekalian. Wah, ulama kita mengatakan perbedaan seperti ini dikembalikan kepada pemahaman Nabi terhadap keadaan sahabat yang bertanya. Nah, itu artinya jemaah sekalian, Nabi SAW tahu betul ini para sahabat model ibadahnya seperti apa dan apa wasiat yang makanya pas ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat." Apa kata Nabi? La taqtab, jangan marah. Faraddada miraran, diulangi berkali-kali, ausini, minta wasiat. Kata Nabi, la taqtab, jangan marah. Ya. Maksudnya jangan marah jemaah sekalian, artinya jangan mudah marah. Ya. Nah, ini kata ulama kita, Nabi seakan-akan tahu bahwa orang ini gampang tersulut amarahnya. Ya, gampang tersulut amarahnya. Ya, mungkin karena bentuk tanah liat penciptaannya itu dari mana ya? Ya, dekat-dekat misalnya gunung berapi. Jadi memang Pak Bambang ini jadi memang cepat panas jamaah sekalian. Ya, sebagian sahabat juga ada yang memang karakternya jamaah sekalian banyak pendiam, tenang dan sebagainya, pemalu, termasuk seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat pemalu dan seterusnya. Ini semuanya dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad itu dikembalikan kepada asal tanahnya. Ya,
Jadi bagaimana sifat kita, pembawaan karakter kita itu dikembalikan kepada asal tanahnya. Ya, karena dalam hadis Nabi diceritakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah kumpulkan dari berbagai macam tanah di muka bumi ini, akhirnya jadilah disatukan menjadi tanah liat. Maka jadilah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Di antara mereka ada yang ada yang gampang marah, ada yang ada yang pemurah, ada yang baik, ada yang pemalu dan sebagainya. Nah, ini semuanya sifat-sifat karakter ini dikembalikan kepada jenis tanahnya itu. Ya, mungkin kita jenis. Ya, kalau ada yang gampang, orangnya gampang jamaah sekalian, mudah, misalnya mudah dipinjami uang, mudah ini dan seterusnya. Nah, ini itu karena memang sifat tanahnya dari penciptaan dirinya itu sesuai dengan sifatnya. Kemudian jamaah sekalian, di sini Nabi mengatakan tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Nah, persoalan ini, amalan-amalan ini jamaah sekalian, bertingkat-tingkatnya amalan ini tentu saja mesti kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Bahwasanya dalam hadis yang lain, meskipun jihad dalam konteks ini adalah amalan yang ketiga terbaik menurut hadis ini jamaah sekalian, tapi tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa dalam hadis-hadis yang lain Nabi menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masing-masing amalan ini, salat pada waktunya, ada amalan, ada keutamaan yang sangat besar. Birrul walidain juga keutamaan yang sangat besar. Kemudian jihad di jalan Allah juga keutamaan yang sangat besar. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa berbicara tentang amalan yang paling afdol jamaah sekalian itu sesuai dengan kondisi orang yang mengamalkan. Saya kasih contoh begini. Kalau kita sementara baca Quran di rumah, tiba-tiba datang tamu. Kira-kira mana amalan yang paling afdol pada saat itu? Apakah kita melanjutkan baca Quran atau menjamu tamu? Menjamu tamu jelas. Padahal kita tahu bahwa sebaik-baik amalan adalah apa? Baca Quran. 1 huruf jamaah sekalian 10 pahalanya. Tapi karena ada konteks keadaan yang memang mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada tamu, karena datang tamu, maka menjadi lebih mulia itu menjamu tamu dibandingkan membaca Al-Quran. Kan tidak mungkin kita terima tamu sambil baca Quran, kan tidak mungkin begitu. Meskipun ada ulama namanya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini jamaah sekalian dikenal sebagai ulama yang paling bakhil. Kenapa dikenal sebagai ulama yang paling bakhil? Bakhilnya itu dari sisi waktu. Beliau itu jamaah sekalian tidak mau lewat 1 detik pun kecuali amalannya harus ada. Sampai diceritakan bahwa Imam Ibnul Jauzi kalau didatangi oleh murid-muridnya, teman-teman, tamu-tamu yang sering datang ke rumahnya Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi itu beliau sambil menerima tamu jamaah sekalian sambil diletakkan bukunya di depannya, kemudian sambil mengasah pensilnya. Jadi sambil beliau dengarkan, mungkin ada yang bertanya, ada yang lagi curhat dan sebagainya, sambil beliau meraut pensilnya itu. Setelah selesai mereka pulang semuanya langsung tulis ilmu. Nah, itu Imam Ibnul Jauzi. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir di sini dikatakan haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW sampaikan 3 amalan ini kepada saya sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah birrul walidain. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta tambahan amalan yang keempat, maka Nabi pasti akan tambahkan untuk saya. Tapi di sini diambil kesimpulan jamaah sekalian, pentingnya seorang murid memperhatikan keadaan gurunya. Jadi Ibnu Mas'ud tidak mau membuat Nabi SAW merasa canggung dengan banyak bertanya kepada Nabi SAW, yang boleh jadi Nabi SAW pada saat itu belum siap memberikan jawabannya. Karena boleh jadi pada saat itu memang 3 ini amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan yang keempat belum datang informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud faham juga dengan kondisi Nabi SAW, makanya beliau mengatakan kalau seandainya saya minta tambahan yang keempat, maka pasti diberikan tambahan yang keempat. Cuman di sini diambil kesimpulan pelajarannya, seorang murid juga harus memperhatikan keadaan gurunya. Yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang sekalian dari hadis yang pertama dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita semuanya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.